Halo sobat semua, jumpa lagi di channel Tok Tok Kumbang dengan saya Mamang Google. Sebelum lanjut, bagi yang mau support channel ini, Mimin sudah mencantumkan link Saweria di deskripsi. Oke, lanjut. 5 alam rahasia besar Si Hao beresonansi, habis-habisan, menampilkan metode yang sama sekali tidak dikenal di era besar ini sebelumnya. Ini adalah jalan yang dia tempa sendiri, jalan yang paling cocok untuk dirinya sendiri. Ahaha. Si Hao meraung, satu tangan di pedang, satu tangan membentuk jejak pertama, membantai jalannya ke depan. Saat ini di sekelilingnya, True Point Excess, Kun Peng, Lightning Emperor, Chaos Demonic AP, dan adegan tidak teratur lainnya muncul. 5 alam rahasia besar bergema. Kekuatan yang ditampilkan Si Hao tidak terbatas pada kekuatannya sendiri, ada juga kekuatan proyeksi unik. Ini bukan gambar kosong, bahkan lebih seolah-olah dia benar-benar memanggil makhluk Dao abadi itu, kekuatannya terlalu besar. Dia tidak menampilkan teknik berharga itu, tetapi proyeksi unik mereka muncul dengan sendirinya. Terlepas dari ini, ada hal-hal lain yang sama sekali tidak pernah terdengar sebelumnya, proyeksi unik yang belum pernah terlihat sebelumnya. Misalnya, di perutnya, yang juga merupakan laut reinkarnasi, cahaya keemasan melonjak, lautan besar meluap. Di atas kepalanya, kekacauan utama melonjak, banyak bintang misterius muncul, seolah-olah langit akan dibuka. Ini bukan bintang-bintang di alam semesta, melainkan pemandangan yang tidak teratur yang muncul ketika dia mengoperasikan hukum Dao. Hong. Bahkan adegan yang lebih tidak teratur muncul, semuanya memiliki kekuatan bertarung, bukan gambar kosong. Mereka beresonansi bersama, menekan ke depan. Abadi yang hancur batuk darah. Setelah dia ditutupi oleh adegan yang tidak teratur, dia benar-benar terhuyung mundur, menjadi terluka. Ini, tanpa diragukan lagi, menghancurkan keabadian yang hancur. Tubuhnya rusak sejak awal, bagaimana dia bisa menahan pukulan jenis ini, jenis konsumsi ini. Keabadian yang hancur, serahkan hidupmu. Si Hao meraung. Di sekitarnya, teratai Dao hijau tumbuh satu demi satu, totalnya 10.000. Mereka berakar di kehampaan, bergoyang, suara Dao yang hebat mengguncang dunia. Ini adalah adegan yang tidak teratur. Di dekatnya, sosok-sosok duduk satu demi satu, beberapa dari mereka adalah anggota 10 setan, yang lain Raja Abadi, semuanya melantunkan kitab suci, tidak jelas dan menakutkan. Ini juga adegan yang tidak teratur. Di bawah kubah langit, bintang-bintang tak terbatas, terkondensasi di atas kepalanya, menghasilkan misteri surgawi. Ini juga masih adegan yang tidak teratur. Semua jenis adegan tidak teratur muncul. Jalan Si Hao, metodenya, menjadi semakin dewasa. Ketika semuanya diaktifkan sekarang, langit runtuh dan bumi terbelah, membunuh dewa dan membantai iblis. Keabadian yang hancur terus-menerus dipukuli oleh adegan yang tidak teratur. Tubuhnya terbang keluar, batuk seteguk besar darah di udara. Hong Long. Apa yang kuat bukan hanya adegan yang tidak teratur. Tinju Si Hao mendekat, menghantam tubuh abadi yang hancur, mengirimnya terbang lagi. Tubuhnya dengan cepat pecah. Luka lamanya berkobar, luka baru juga bertambah. Di masa lalu, Kun Peng melebarkan sayapnya, menabrak tubuhnya, membuatnya hampir meledak, tubuhnya tertutup retakan besar. Setelah bertahun-tahun berlalu, dia masih belum bisa pulih sepenuhnya. Hong. Tinju lain pecah. Keabadian yang hancur dikirim terbang, luka lama di tubuhnya berkobar, darah mengalir keluar dari luka barunya. Dia mulai pecah. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa inti pedang abadi bergerak di udara, menembus tubuhnya, menghancurkan sebagian besar kekuatan hidup di tubuhnya. Keabadian yang hancur meraung, melonjak karena marah, tetapi tidak bisa menghentikan semua ini. Luka yang dia derita sebelumnya terlalu parah, tubuhnya hancur berantakan, sekarang tidak berdaya untuk melawan lagi. Dia tidak bisa lari bahkan jika dia mau. Si Hao menarik inti pedang, dan kemudian ujung pedangnya berputar. Dia mengacungkan pedang abadi-abadi dengan kekuatan penuh,
cahaya dingin menerangi 9 surga. Kemudian, dengan suara "po", kepala makhluk abadi yang hancur itu diangkat. Garis darah yang mengerikan mengalir keluar, mewarnai langit berbintang menjadi merah. Tidak heran kamu tidak memiliki gaya ahli Dao abadi, darah abadimu sudah redup tanpa cahaya, bahkan kamu abadi seperti apa? Si Hao berkata dengan dingin. Memang, abadi yang hancur menderita masalah besar. Darah esensi Dao abadinya telah lama habis untuk mempertahankan hidupnya, melemah hingga ekstrim. Sejak pertempuran dengan Kun Peng, dia tidak lagi berani mengungkapkan dirinya, karena dia tidak memiliki banyak vitalitas untuk dihabiskan. Hari ini adalah pengecualian, karena dia ingin menebas si Hao. Namun, pada akhirnya, dia juga membuang nyawanya sendiri. Ini jelas merupakan jalan pemberantasan. Pedang abadi tidak bisa menerima ini. Begitu kepalanya jatuh, dia melakukan semua yang dia bisa untuk menghindari niat membunuh. Tengkorak itu bersinar, terbakar seperti nyala api. Roh primordialnya melarikan diri, ingin lari. Apakah kamu bisa pergi? Teriak si Hao. Pada titik ini, bagaimana dia bisa membiarkan makhluk abadi yang hancur ini pergi? Dia akan menebang bencana masa depan ini sekarang, benar-benar membasminya. Di sekelilingnya, pemandangan tidak teratur muncul terus-menerus, misalnya, sosok kosong yang duduk buram itu. Mereka semua melantunkan kitab suci, pada saat yang sama mengulurkan tangan yang besar, meraih ke depan. Terlepas dari ini, ada kekacauan utama dan bintang-bintang di atas kepalanya yang bergoyang, menyebarkan kemegahan berbintang yang tak berujung, mengunci langit dan bumi, menyegel kosmos yang hancur. Abadi yang hancur itu gugup. Mungkinkah dia akan mati di bawah tangan anak muda ini? Dia melepaskan desahan. Jika ini masalahnya, maka itu terlalu menyedihkan. Dia merasa bahwa ini adalah jenis penghinaan, pihak lain bahkan belum mencapai keabadian. Aku benci ini. Saya tidak bisa menunjukkan kekuatan terbesar saya. Ini bukan kekuatan abadi sejati, kematianku terlalu memalukan. Dia melepaskan raungan rendah, hatinya penuh dengan penyesalan yang tak ada habisnya. Ci. Pelangi surgawi memotong langit berbintang. Ini adalah roh primordialnya, sekarang dengan paksa pecah. Kemudian, itu bergabung dengan pedang yang hancur tidak jauh. Dia adalah pedang abadi, sangat kuat di masa lalu. Sekarang, dia berjuang mati-matian, tidak ingin mati, ingin menyeret si Hao bersamanya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri, sulit bagi roh primordialnya untuk pergi, jadi dia segera bergabung dengan inti pedang, berbalik untuk meretas si Hao. Sinar pedang itu sangat menakutkan, seperti kilatan sekarat, melakukan perlawanan terakhir. Ci. Si Hao mengangkat tangannya, satu jari merah seperti darah, melepaskan cahaya warna-warni merah. Itu terlalu tajam, bahkan lebih mencengangkan daripada pancaran pedang abadi. Apa ini? Abadi yang hancur berteriak ketakutan. Meskipun dia bergabung dengan pedang abadi, dia masih merasakan jenis bahaya, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Immortal Killing Guillotine, cahaya merah yang dikandungnya tidak terbayangkan. Saat itu, ketika dia menghadapi kesengsaraan, si Hao telah memperoleh jejak esensinya, menyempurnakannya di jarinya. Sekarang, dia melepaskannya tanpa menahan diri. Sial. Seberkas cahaya warna-warni crimson terbang keluar, menebas pedang yang hancur itu, membuatnya berteriak. Kemudian, itu jatuh. Pada saat yang sama, ada roh primordial yang terpisah darinya, sangat redup. Luka-luka lamanya berkobar, penuh bekas luka, hampir pecah berkeping-keping. Ketika roh primordial mencapai keadaan ini, pada dasarnya menuju kehancuran. Aku tidak rela jatuh seperti ini. Abadi yang hancur berteriak lagi. Dia berubah menjadi seberkas cahaya, melemparkan dirinya ke arah si Hao. Dia sudah hanya roh primordial. Sepanjang jalan, dia menderita serangan dari banyak adegan tidak teratur, menjadi semakin redup, luka-lukanya tak terhitung jumlahnya, sekarang akan meledak. Namun, dia masih menyerang ke depan, melemparkan dirinya ke si Hao. Hong! Di dalam dada si Hao duduk 3 gelombang energi. Ini adalah energi abadi, saat itu,
mereka berputar di sekitar kepalanya, tapi sekarang, mereka masing-masing mengambil bentuk, sosok kecil duduk di dalam masing-masing dari mereka. 3 gelombang energi melonjak. Dengan suara honglong, langit dan bumi bergetar hebat. Ketika itu muncul di atas kepalanya lagi, sosok kecil energi kiri dan tengah membuka mata mereka. Membunuh. Keabadian yang hancur meraung, menyelam, ingin menghancurkan roh primordial Si Hao, juga ingin menghancurkan sosok kecil ini. Sosok kecil di dalam berdiri, menghalangi di sana. Peng. Setelah bentrokan yang intens, roh primordial pedang abadi hancur, menjadi lebih lemah. Dia terlalu terkejut, menatap kosong sambil berteriak, bagaimana mungkin? Dia sebelumnya adalah seorang abadi yang hancur, bahkan jika dia sekarang lumpuh, kekuatan roh primordialnya masih pada tingkat yang sama sekali berbeda. Dalam situasi di mana dia berusaha sekuat tenaga, mencoba menyeret mereka berdua ke bawah, dia benar-benar dihancurkan. Pada sosok kecil itu ada rantai yang sekarang dilepaskan. Itu berubah menjadi gelombang energi abadi yang kuat, berkelok-kelok di atas kepala Si Hao. Ini adalah energi asal. Pada kenyataannya, Si Hao mengolah 4 helai energi abadi saat itu. Untaian pertama, yang juga merupakan energi asal, tersebar, dia tidak bisa menahannya, tetapi kemudian, dia memadatkannya lagi. Namun, ini terlalu menantang surga, menderita murka surga. Untaian energi itu mengikat dirinya di sekitar sosok kecil kedua. Sekarang, ketika dihancurkan oleh keabadian yang hancur, sosok kecil kedua ini melepaskan diri, energi asalnya terlepas. Itu tergantung di atas Si Hao, tidak lagi menyegel sosok kecil kedua. Saat ini, Si Hao merasa segar, pikirannya jernih, bahkan merasa lebih kuat. Dia memiliki keyakinan bahwa dia tidak tertandingi. Sosok kedua mewakili kekuatan dunia saat ini. Saat ini, belenggunya terlepas, membuat tubuh dan pikirannya semakin menyatu, bahkan lebih menakutkan. Hong. Benar saja, daging dan roh Si Hao bergetar, sosok kecil yang duduk di atas bunga dao besar yang terbentuk dari energi abadi di atas kepalanya juga bergema dengannya, melepaskan tinju, menghantam keluar. Peng. Roh primordial pedang abadi meledak. Awalnya akan hancur, tapi sekarang, itu tidak bisa bertahan lagi, hancur total, berhamburan menjadi hujan cahaya. Pedang abadi dari satu generasi kehilangan nyawanya begitu saja. Pedang abadi terbunuh, sekarat di bawah tangan Si Hao. Sebuah tinju pecah, membuat roh primordial pecah, berubah menjadi hujan cahaya, berhamburan ke kosmos. Pakar satu generasi kehilangan nyawanya begitu saja. Di bumi yang besar, berbagai warisan besar semuanya memperhatikan, menggunakan metode khusus untuk mengamati luar angkasa. Mereka melihat bahwa langit dan bumi kehilangan suara, semuanya menjadi sangat tenang. Semua orang tampaknya telah jatuh di bawah kutukan, tidak bergerak sama sekali. Semua orang yang melihat pemandangan di luar angkasa ketakutan. Pencapaian pertempuran yang mulia seperti apa ini? Itu benar-benar membuat pikiran setiap ahli terguncang, semuanya tercengang. Mereka semua merasa ngeri. Huang, seorang ahli di puncak Mortal Dao, benar-benar membunuh yang abadi. Nenek moyang tertua lembah pedang tewas dalam pertempuran ini. Sosok Dao abadi yang hidup dari era besar terakhir hingga sekarang ini benar-benar mencapai akhir hidupnya di sini, sekarat di bawah tangan seorang ahli muda. Ini adalah monster tua. Dia berasal dari domain abadi, latar belakangnya luar biasa, sebelumnya selamat bahkan setelah melawan Kun Peng, namun dia mati di sini hari ini. 9 surga 10 bumi dan para pembudidaya dari semua klan terguncang, dan kemudian semuanya meletus menjadi kebisingan. Prestasi pertempuran ini mengejutkan semua orang, tidak ada seorang pun di antara klan yang tidak terguncang. Seberapa kuat sebenarnya Huang? Dia benar-benar bisa membunuh yang abadi. Bahkan jika itu adalah keabadian yang hancur, tidak pada puncaknya, tidak memiliki kecemerlangan masa lalunya, tidak lagi memiliki energi darah yang kuat dan kekuatan bertarung, siapa di domain Mortal Dao yang bisa membunuhnya? Huang melakukannya. Seluruh dunia terkejut, semua klan bersemangat, meledak menjadi kebisingan. Di wilayah 9 surga,
Muking, naga merah, semut bertanduk surgawi, dan yang lainnya semuanya terguncang, sangat bahagia. Kekhawatiran mereka sebelumnya hilang, semuanya bersorak keras. Murid-murid Stone Village berteriak kegirangan, tertawa terbahak-bahak, bahkan ada yang sampai meneteskan air mata. Mereka sangat bersemangat. Si Hao yang memiliki tingkat kekuatan ini memenuhi mereka dengan kegembiraan dan kegembiraan. Klan semua berdiskusi di antara mereka sendiri, beberapa orang bersorak gembira, beberapa orang khawatir, beberapa takut, beberapa kecewa dan frustrasi. Orang yang berbeda memiliki emosi yang berbeda. Semua orang tahu bahwa sekarang, di bawah langit, Huang tidak lagi perlu takut apapun. Jenis kekuatan bertarung ini melampaui imajinasi mereka, dia benar-benar bisa menebas makhluk abadi. Jika dia bisa mencapai keabadian, seberapa menakutkan itu. Bahkan di zaman tanpa kultivasi ini, siapa yang bisa mengatakan dengan pasti bahwa dia tidak bisa menerobos? Itu karena setelah dikejutkan berulang kali, semua orang menemukan bahwa Huang selalu menciptakan keajaiban. Saat itu, dia dilumpuhkan oleh keabadian yang hancur, namun setelah berbaring selama beberapa dekade, dia muncul lagi. Ini sudah cukup untuk membuktikan betapa luar biasanya dia. Kemudian, selama bertahun-tahun, lagi dan lagi, dia membuktikan bahwa dia berbeda dari orang lain. Terlalu menakutkan, bahkan yang abadi pun mati. Huang benar-benar luar biasa, domain yang dia injak bukanlah sesuatu yang bisa kita pahami. Seseorang yang kuat ini, seseorang yang mencapai puncak absolut Dao ekstrim, benar-benar tak tertandingi di bawah langit, sayang sekali dia tidak memasuki domain abadi, atau dia kemungkinan besar akan menjadi lebih kuat. Saya percaya bahwa alasan dia tidak memasuki domain abadi, dengan sengaja berkultivasi di alam ini, justru untuk menciptakan keajaiban lain. Cepat atau lambat, suatu hari, dia akan mengejutkan semua orang di domain abadi. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat, mata banyak orang menjadi merah panas. Si Hao duduk di langit berbintang, melahap esensi matahari dan bulan. Bintang-bintang di langit, meskipun sangat jauh, semua bergerak dengan napasnya. Adegan itu terlalu menakutkan. Dengan napasnya, esensi matahari dan bulan mulai melonjak seperti aliran perak, berkumpul ke arahnya. Ada banyak yang masuk ke mulut dan hidungnya, sedikit mengalir melalui pori-porinya juga. Saat ini, dia terbungkus dalam kemegahan perak, surgawi dan sempurna, seperti kepompong yang menunggu untuk dihancurkan, melakukan sublimasi dan transformasi biologis. Setelah siapa yang tahu berapa lama waktu berlalu, si Hao membuka matanya. Dua garis petir dingin muncul di alam semesta. Tubuhnya yang terluka pulih sepenuhnya. Energi asal berputar-putar di atas kepalanya, pada akhirnya, itu diserap ke dalam lautan reinkarnasinya. Si Hao menggerakkan tangannya, sejumlah besar darah abadi berkumpul di kosmos sedingin es, mengalir ke botol batu giok di tangannya. Semua itu dikumpulkan. Meskipun yang disebut darah abadi ini tidak benar-benar memenuhi harapan, kusam dan tidak bercahaya, sebagian besar esensinya dikonsumsi, ini masih merupakan obat penyembuhan yang bagus. Dia bisa memberikannya kepada Muking, naga merah, dan yang lainnya, sangat bermanfaat bagi 800 murid, dengan alasan bahwa dia pertama kali menghilangkan semua niat membunuh dan zat berbahaya. Dengan lambaian tangannya yang lain, pedang abadi yang hancur itu serta pedang patah Jin Taijun masuk ke tangannya. Sekarang ada dua artefak abadi yang rusak di tangannya. Tentu saja, kerusakan artefak ini terlalu serius, tidak mungkin dibandingkan dengan diagram 10 alam dan kantong surga dan bumi yang lalu. Si Hao turun ke sini. 800 murid Stone Village segera mengepung, bersorak, suasana sangat hidup. Hari itu, si Hao pertama-tama membunuh 5 makhluk agung, dan kemudian dia membunuh makhluk abadi yang hancur. Ini benar-benar terlalu mengerikan. Jenis kekuatan bertarung yang menakjubkan ini cukup untuk mengejutkan semua yang ada di bawah langit. Kakak, saya sebelumnya mendengar bahwa ada 4 abadi yang hancur. Sekarang, meskipun Anda membunuh 1, masih ada 3 lagi yang belum menunjukkan diri. Zulin khawatir, diam-diam mengingatkan.
Ekspresi Mu Qing dan yang lainnya menjadi serius, pada saat yang sama sedikit bingung. Mengapa tiga ahli hebat itu tidak muncul? Jika mereka bekerja sama untuk menyingkirkan Si Hao, itu benar-benar sesuatu yang tidak berani mereka bayangkan. Si Hao menggelengkan kepalanya, memberitahu mereka bahwa mereka tidak perlu khawatir. Mereka sudah hancur, yang disebut abadi bukanlah sumber kekhawatiran. Apakah itu benar-benar baik-baik saja? Bahkan semut bertanduk surgawi pun skeptis. Alasan mengapa mereka tidak berani muncul di hadapanku adalah karena mereka tidak dapat membunuhku lagi, tidak dapat melakukannya bahkan jika mereka semua muncul. Saya bisa keluar, saya punya lebih dari cukup waktu untuk mengulur waktu. Sementara itu, jika mereka menunjukkan diri mereka sekali saja, kekuatan hidup mereka akan sangat melemah, setelah waktu yang lama, mereka akan layu dan mati. Si Hao menjelaskan. Dia memiliki kepastian bahwa bahkan jika makhluk abadi yang hancur mengepung dan menyerangnya, dia masih bisa terus hidup, bahwa dia akan membantai jalan kembali pada akhirnya. Itu karena dia sudah melihat keberanian abadi yang hancur. Mereka semua sangat lemah, mampu menghadapi makhluk tertinggi lainnya, tetapi jika mereka ingin membunuhnya, itu sama sekali tidak mungkin. Melalui pertempuran ini, Si Hao menghilangkan semua masalahnya. Si Hao memasuki wilayah 9 surga justru untuk membunuh Jin Taijun dan leluhur angin, tetapi pada akhirnya, meskipun mereka menyerangnya bersama, mereka semua terbunuh. Selain itu, mereka yang lolos dari jaring, seperti para pembudidaya dunia bawah, juga kehilangan nyawa mereka. Dia tidak perlu keluar dari jalan untuk mencari mereka. Orang-orang ini sebenarnya semua berkumpul untuk menyingkirkannya, tetapi berakhir seperti ini. Kami memberi hormat kepada makhluk tertinggi. Ketika Si Hao berpisah dari tentara desa batu, berjalan ke kejauhan, di sepanjang jalan, kepala berbagai klan semua secara pribadi muncul, sangat hormat, dengan serius memberi hormat. Di mana dia lewat, jalan emas besar terbentang. Si Hao berjalan sangat lambat, tidak diketahui berapa banyak sekte yang memberi hormat kepadanya. Dia tidak mengatakan apa-apa. Mu Qing, Naga Merah, dan yang lainnya, apakah mereka akan mengejar penghapusan kejahatan yang tersisa atau tidak, itu terserah mereka, dia tidak akan berpartisipasi atau membuat keputusan. 9 surga tidak akan tetap tenang. Si Hao menghela nafas ringan, maju sendirian. Meskipun ada beberapa orang dari sekte yang berbeda mengikutinya, tidak ada orang yang berani mendekat. Si Hao tahu bahwa sekarang, akan sulit baginya untuk menghadapi lawan di bawah langit. Namun, dia menghadapi semacam perasaan kesepian. Berbagai klan semuanya ketakutan, bertindak hati-hati dan hati-hati. Untungnya, ada semut bertanduk surgawi di sini. Dia dengan cepat mengikuti, tidak memperlakukannya sebagai orang luar sama sekali. 800 murid masih pergi untuk mengejar yang tersisa. Orang-orang yang sebelumnya berkolusi dengan makhluk kegelapan tidak dilepaskan, masih dilacak dan dibersihkan. Gunung dan sungai 9 surga masih seperti sebelumnya, tetapi orang-orangnya berbeda. Banyak orang yang dekat dengannya tidak lagi di sini, dunia ini tampaknya menjadi jauh lebih sunyi. Tanpa sadar, Si Hao mencapai institusi Dewa Surgawi. Sekarang, tempat ini sudah tidak memiliki murid lagi. Ketika dia memikirkan masa lalu, Si Hao menjadi linglung. Nama-nama muncul di benaknya satu demi satu. Lu Tuo, Putri Yao Yue, Xuan Kun, Exilet Immortal, Wang Xi, semua jenius tingkat atas itu, bagaimana kabar mereka sekarang? Ada beberapa yang sudah mati selama bertahun-tahun, beberapa memasuki domain abadi. Sekarang setelah bertahun-tahun berlalu, segalanya tetap sama, tetapi orang-orang telah berubah. Kemudian, dia pergi ke Akademi Abadi dan Akademi Suci. Yi, Great Sutuo, Taoiski Gu, Lanxian, Little Sky King, Nine Netherworld Ao, beberapa dari mereka terbunuh dalam pertempuran, beberapa meninggalkan dunia ini. Makhluk tertinggi dari dua akademi ini sudah lama tidak terlihat. Untungnya, mereka masih hidup, tetapi mereka memasuki domain abadi, sulit bagi mereka untuk bertemu lagi. Membunuh. Si Hao mengambil tindakan.
Dia berjalan ke wilayah di mana makhluk kegelapan tinggal, menyapu jalan melalui tempat ini, melepaskan pembantaian besar-besaran. Persis seperti yang mereka prediksi, Huang mulai mengambil tindakan terhadap makhluk kegelapan. Di 9 surga 10 bumi, lebih dari setengah wilayah terkorosi oleh kegelapan. Meskipun kegelapan menghilang, masih ada banyak makhluk kuat di sini. Saya baru tahu bahwa Huang tidak akan mengecewakan. Dia benar-benar mengambil tindakan. Beberapa orang menjadi bersemangat, air mata hampir mengalir. Bagi generasi ini untuk menghasilkan makhluk tertinggi semacam ini, itu adalah berkah besar bagi dunia. Dia berani mengacungkan pisau daging pada makhluk kegelapan yang kuat. Apa Jin Taijun, leluhur angin apa yang menghancurkan keabadian? Mereka tidak pernah keluar, tetapi Huang berani mengambil tindakan. Penyelesaian yang hebat dimulai. Beberapa orang berteriak. Di belakang, banyak sekte besar mengirim orang untuk mengikuti di belakang, juga membantai mereka. Di antara mereka, 800 murid Stone Village secara alami mengambil garda depan. Mereka bergegas di bagian paling depan, menghancurkan semua yang ada di depan mereka. Si Hao sedang mencari makhluk tertinggi kegelapan, membunuh satu ketika dia melihatnya. Dengan indera surgawi yang kuat, sulit bagi mereka untuk melewatinya. Dia terus menyapu jalannya. Meskipun kegelapan telah menghilang selama bertahun-tahun, dia sebenarnya masih menebang 4 makhluk tertinggi. Jika penggelap besar dan serigala surgawi yang dia bunuh sebelumnya dimasukkan, maka itu berarti bahwa pada awalnya ada 6 makhluk tertinggi kegelapan yang tersisa di bumi besar ini. Si Hao menggunakan 3 tahun untuk menyapu 9 surga 10 bumi. Meskipun wilayah itu luas dan tak terbatas, dia masih menyapu semuanya, dari satu perbatasan ke perbatasan berikutnya. Paling tidak, dia tidak bisa menemukan makhluk tertinggi kegelapan lagi. Berbagai klan semuanya dengan penuh semangat berpartisipasi. Dengan tipe individu kuat yang memimpin, mereka bersedia melakukan semua yang mereka bisa untuk mendukungnya, membantai para pembudidaya kegelapan itu. Namun, wilayah yang luas itu terkorosi oleh kegelapan, semua makhluk jatuh ke dalam kegelapan, beberapa tidak lebih kuat dari manusia. Di wilayah besar itu, mereka pada dasarnya tidak berbeda dari orang biasa. Dalam ingatan makhluk-makhluk itu, dalam persepsi mereka, si Hao dan yang lainnya adalah iblis. Aku tidak bisa melakukannya. Si Hao bisa membunuh makhluk tertinggi, 800 murid bisa membunuh ahli lain, tetapi sangat sulit bagi mereka untuk mengambil nyawa makhluk kegelapan yang lemah ini. Itu karena ketika kegelapan menghilang, para pembudidaya yang lemah ini, jika dilihat dari luar, mereka tidak jauh berbeda dengan makhluk 9 surga 10 bumi. Apalagi seiring berjalannya waktu, mereka tidak lagi bingung, mengembangkan kecerdasan, menjadi seperti orang biasa-biasa. Hanya saja, ingatan di benak mereka sulit diubah, atau mereka bisa dianggap sebagai orang biasa, tidak jauh berbeda dengan orang biasa di 9 surga 10 bumi. Para pembudidaya dari berbagai klan juga ragu-ragu, merasa sulit untuk mengangkat pisau daging. Jika mereka bahkan membunuh mereka, maka pada akhirnya, darah akan mewarnai langit dan bumi menjadi merah. Film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih sahabat semua yang sudah setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya Anda subscribe dan menekan tombol lonceng pada channel saya karena saya akan upload video baru tiap harinya. Terima kasih.